Standar penilaian Kristus. 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Manusia hidup dan beraktivitas tidak mungkin luput dari yang namanya menilai. Sebelum mengambil keputusan, ada penilaian dan pertimbangan sebelumnya, baik atau buruk, benar atau salah, cocok atau tidak, dan sebagainya. Namun, pada umumnya orang melakukan penilaian berdasarkan pada apa yang terlihat mata pada saat itu, padahal yang terlihat seringkali menipu karena tidak menampilkan yang sebenarnya. Banyak orang hidup jadi galau karena tertipu penilaian semu. Apalagi zaman now di mana orang sering pamer penampilan di medsos. Jadi merasa dirinya tidak sebahagia orang itu. Untuk itu, anak-anak Tuhan harus belajar membuat penilaian bukan secara duniawi, tetapi sebagai manusia rohani. Tentu saja, penilaian rohani tidak dapat dipahami orang-orang yang hidup secara duniawi. Kita dapat belajar hal ini pada contoh kematian Lazarus dalam Yohanes pasal yang ke-11. Melihat Tuhan Yesus sengaja menunda 2 hari untuk menengok Lazarus, orang-orang menilainya buruk. Mengapa harus menunda hingga Lazarus mati? Sungguh kesengajaannya dinilai bodoh, padahal seharusnya Tuhan Yesus dinilai mampu mencegah kematian Lazarus. Tetapi dari sini kita melihat standar penilaian Tuhan Yesus yang berbeda dengan penilaian manusia duniawi. Penilaiannya bukan berdasarkan pertimbangan baik dan buruk menurut pendapat manusia, tetapi atas kehendak Bapanya. Setiap keputusannya selalu ada tujuan mulia, dan dalam kasus ini, kemuliaan Allah dinyatakan sehingga anak dimuliakan. Ayat 4. Dan agar murid-murid belajar percaya. Ayat ke-15. Nah, kita sebagai murid-muridnya juga, apakah kita belajar sesuatu dari setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita? Bagaimana kita menilai setiap hal, apakah baik atau buruk berdasarkan penilaian umum, sebagaimana orang menilai umumnya? Kalau kita kehilangan sesuatu yang berharga, samakah penilaian kita dengan penilaian mainstream? Atau kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus? Seharusnya lah kita tidak terburu-buru memberikan penilaian buruk. Seharusnya di dalam Tuhan tidak ada perkara yang buruk. Semuanya mendatangkan kebaikan. Dengan demikian tidak ada yang mendatangkan kesedihan. Sebaliknya, segala sesuatu mendatangkan sukacita. Yakin atau hanya di mulut saja diucapkannya? Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, sesuatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Titus pasal 1 ayat yang ke-15.